Assalamualaikum Pak. Semangat. Waalaikumsalam. Eka, gimana kabarnya Eka? Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sehat juga Pak. Alhamdulillah. Di lab ya kayaknya ini ya? Iya Pak. Ya. Malu batin ya Eka ya? Iya Pak, alhamdulillah juga Pak. Ya. Masih suasana lebaran nih kita nih. Iya Pak. Kita tunggu dulu teman-temannya ya hadir. Oh iya Pak. Oke. DV kelasnya silakan diisi ya, presensi kehadiran ya. Oh iya Pak. Udah saya aktifin belum ya? Sebentar, saya cek dulu. Saya cek dulu sebentar. Presensi. Jam 3 ini ya. Sebentar saya ganti dulu. Mulai dari jam 13. Oke, udah saya ganti tuh jamnya. Silakan dilengkapi ya. Oh iya Pak. Oke, bagi yang sudah hadir, silakan isi presensi kehadiran di kelas ya, sambil menunggu teman-temannya join. Kameranya jelek banget, nanti dulu. Ini ganti kamera dulu ya.
Oke, yang lain silakan diisi ya presensinya. Ada yang terkendala dengan presensi kehadiran? Halo, mahasiswa? Bisa isi presensi yang sudah join? Saya bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. nggak bisa ya. Yang join silakan dihidupkan kameranya ya, karena ini sudah hadir kakak tingkatnya, Kak Nima. Kak Nima juga mungkin bisa dinyalain kameranya. Oke. Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke ya, masih dalam suasana Idul Fitri. Jadi saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima ya di sisi Allah, dan dengan adanya Ramadan kita bisa lebih baik lagi lah pada bulan-bulan berikutnya. Dan semoga pada saat Idul Fitri kemarin sudah bertemu dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, sehingga bisa memotivasi kalian ya, sehingga bisa punya spirit yang baru dan ingin menyelesaikan studi dengan cepat dan tepat waktunya. Oke, amin ya. Dan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di grup WA dan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sebelum ada presentasi UTS pengganti ya, maka saya akan menjadwalkan ada salah satu mahasiswa yang akan menyampaikan bagaimana perjalanan pengerjaan topik skripsi yang dikerjakan oleh nanti Kak Nima ya, Kak Nima Rohmalia sudah hadir, beliau sudah di sini. Alhamdulillah beliau sudah jadi sarjana teknik, akan sharing ke rekan-rekan semuanya ya, bagaimana apa yang sudah dikerjakan, bagaimana kendalanya, tantangannya seperti apa. Ya, silahkan nanti kita buka ya sesi diskusi dan tanya jawab lah. Ya, sebelumnya mungkin akan disampaikan pemaparan apa sih yang dikerjakan oleh Kak Nima ya. Ya. Nah, kemudian mengingatkan kembali bahwa minggu depan ya setelah sesi ini mohon masing-masing kelompok itu sudah menyiapkan ya dokumen pengganti UTS, karena mestinya minggu inilah minggu UTS, tapi kita minggu depan aja ya. Minggu depan tolong dilihat format draft papernya ya, tolong dikerjakan. Nanti di akhir kita akan bahas ya, sedikit lah kita akan bahas formatnya, kemudian literatur studinya yang mesti kalian lakukan, metodenya, dan ide apa yang akan kalian usulkan dalam mata kuliah ini ya. Syukur-syukur kalau memang bisa diimplementasikan, it's okay, lebih baik lagi di akhir kuliah. Ya, jadi tolong dipersiapkan untuk kelompoknya di minggu depan ya. Bisa dipahami ya, rekan-rekan mahasiswa? Bisa dipahami ya? Oke. Ya, kemudian saya akan memperkenalkan diri dulu yang akan menyampaikan sesi sharing dari alumni hari ini adalah Saudari Nikmah Rohmalia. Beliau adalah mahasiswa Teknik Informatika alumni ya, alumni Teknik Informatika angkatan 2016 ya. Nikmah menyelesaikan studinya terhitung tepat waktu lah. Ya, jadi dari 2016 tahun 2020 ya, Nikmah kalau nggak salah ya, sudah selesai. Dan Nikmah ini juga rencana akan lanjut studi S2. Kita doakan saja semoga bisa lulus, bisa diterima di ITB ya. Dan yang lain juga sama, mudah-mudahan ada yang bisa lanjut studi S2. Ada yang cita-citanya menjadi dosen atau saintis atau researcher, ya bisa meneruskan karirnya di jenjang pendidikan ya. Ya pernah juga kesempatan ya Nikmah ya, ada kesempatan dapat beasiswa dari grupnya Carun Pokpan. Kebetulan Carun Pokpan itu tempat dulu saya pernah bekerja ya, pada saat itu sebagai engineer IT-nya. Nikmah kebetulan dapat kesempatan untuk belajar dan magang di situ di Thailand ya Nikmah ya, di Thailand dan di Jakarta ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing juga yang lain-lain. Oke,
kita langsung saja apa yang dikerjakan oleh Nima, mohon di-sharing ya Nima ke adik-adiknya supaya bisa tergambar apa sih yang dilakukan, kemudian tantangannya seperti apa sih judul skripsinya ya, apa teknologi apa yang digunakan, mungkin bisa disampaikan Nima ya. Oke, kepada Nima, waktu dan tempat dipersilahkan untuk sharing mungkin PowerPoint atau apa, silahkan Nima ya, karena Nima sudah saya set sebagai co-host. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Pak Gigi, tadi perkenalkan nama saya Nima Romalia. Saya dulu mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2016. Nah, di sini nanti saya akan sharing mengenai topik skripsi saya yang bersangkutan dengan mata kuliah yang diajarkan Pak Gigi. Di sini saya akan menyampaikan PPT mengenai skripsi yang pernah saya buat. Sudah terlihat ya, teman-teman? Kelihatan mahasiswa yang lain? Sudah terlihat. Kelihatan ya, oke. Ya, saya juga kelihatan. Tapi belum di full screen ya, Nima ya. Di full screen aja coba, Nima. Jadi, topik skripsi saya atau judulnya Sistem Monitoring Atmospheric Corrosion Sensor pada Material Metal menggunakan Framework Laravel. Nah, di sini saya bersama teman saya atau partner skripsi saya yang untuk membuat sistem monitoring atmospheric corrosion sensor ini. Jadi terdapat alat dan web yang nantinya akan dihubungkan untuk menampilkan data yang diterima oleh sensornya. Nah, alat itu kebetulan dikerjakan oleh teman saya, Made, dan dia saat ini sedang berhalangan untuk hadir. Jadi di sini saya akan menyampaikan latar belakangnya. Jadi setelah dilakukan penelitian alat sebelumnya yang mendeteksi tegangan akibat korosi pada baja. Nah, namun belum menggunakan teknologi Internet of Things. Berdasarkan hal ini, nah sistem untuk pemantauan atau monitoring alat tersebut diperlukan untuk dapat mengefektifkan dalam memastikan tingkat keamanan struktur baja. Jadi di sini saya dan Made dan seorang ada peneliti dosen itu meneliti untuk seberapa menipisnya baja. Lama-kelamaan setelah beberapa waktu, bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, berapa tingkat ketebalan baja yang berkurang atau yang disebut dengan korosi. Jadi tujuan penelitian ini merancang dan mengimplementasikan sistem yang dapat menampilkan data tegangan. Nah, data tegangan itu ada 3 yang saya namakan. Yang pertama ada tegangan data dummy, aktif, dan delta, serta suhunya secara real-time berbasis website. Nah, yang kedua, membuat sistem yang bisa memberikan notifikasi ketinggian nilai tegangan yang melewati ambang batas. Jadi ketika nilai tegangan yang terdeteksi itu melewati lebih dari 10 volt, maka sistem akan langsung otomatis mengirimkan notifikasi kepada penggunanya. Jadi di sini saya menggunakan framework Laravel, terus database-nya itu MySQL, dan Visual Studio Code untuk sebagai text editornya, dan Postman sebagai untuk menguji API-nya. Di sini saya menggunakan metode prototype, dan WASP ini menggunakan layanan WASP sebagai alat untuk melakukan perintah kirim pesan otomatis atau Simple Broadcast Bot, sebuah informasi yang akan dikirimkan melalui pesan WhatsApp, dan Gazelle adalah package composer yang berisi segala function untuk melakukan request API-nya. Nah, di sini terdapat use case diagramnya. User ini bisa melakukan login sistem dan melihat tren data tegangan, melihat data grafik tegangan dan suhu secara real time, terus melihat histori data grafik, melihat total data yang melewati batas ambang, mengolah kontak sebagai penerima notifikasi,
mengubah data grafik menjadi Excel, dan menerima notifikasi jika data melewati batas ambang 10 volt. Nah, di sini halaman loginnya. Tahu untuk ini langsung demo aja ya, Pak? Untuk memberitahukan sistemnya. Nggak apa-apa, dilanjutin dulu aja. Di slide-nya aja diselesaikan dulu, nanti baru demo kita. Jadi di halaman login ini, user itu harus memasukkan username dan password dengan benar untuk dapat masuk ke sistemnya. Jadi setelah username dan password itu benar, maka user langsung menuju halaman dashboard. Nah, tampilan halaman dashboard ini seperti ini. Tampilan halaman dashboard berisikan tren data dengan menampilkan nilai tegangan. Ada 3 tegangan, yaitu dummy, aktif, delta, dengan nilai yang tertinggi dan terendah berdasarkan pemilihan waktu harian atau bulanan. Jadi kita bisa melihat tren data yang tertinggi sama yang terendah dalam kurun waktu harian atau bulanan. Nah, yang ini halaman tegangan dummy. Jadi dalam halaman tegangan dummy ini real time. Kita melihat datanya secara real time pada saat ini, satu hari penuh. Jadi yang menampilkan informasi terdapat waktu, nilai tegangan dummy, dan suhu. Jadi pada bagian bawah grafik ini tersedia tabel yang berisi informasi mengenai nilai-nilainya. Jadi di tabel itu ntar langsung ditampilkan waktu, suhu, dan dummy untuk lebih rincinya. Nah, ini juga sama seperti halaman tegangan tadi, ini yang dummy, ini yang halaman tegangan aktif, dan ini halaman untuk tegangan delta. Nah, untuk halaman historinya, jadi pada halaman history ini, user itu dapat melihat data-data yang udah waktu lalu, sebulan lalu, 2 bulan lalu, atau bahkan 1 tahun lalu. Jadi di sini menggunakan fitur pencarian tanggal. Jadi user memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir, lalu bisa mengklik tombol search-nya. Jadi pada halaman statistik ini menampilkan total data tegangan yang nilainya melebihi 10. Jadi untuk dapat melihat total data tersebut, user menggunakan filter tanggal dengan memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir yang akan dicarinya, lalu web akan menampilkannya. Jadi sini nanti akan tampil seluruh data yang melebihi angka 10. Jadi untuk ada halaman kontak, jadi halaman kontak ini menampilkan daftar kontak atau nomor yang menerima notifikasi pesan jika terjadi nilai yang melewati batas ambang. Jadi di sini kita bisa mengelola kontak mana saja yang akan dikirimkan notifikasi jika terjadi tegangan yang melewati 10 volt. Oke. Ini implementasi notifikasi pesannya. Yang sebelah kiri ini adalah notifikasi yang diterima oleh SMS, dan yang sebelah kanan ini notifikasi pesan WhatsApp. Jadi user dapat menerima notifikasi pesan berikut ini ketika nilai tegangan aktif, dummy, atau delta yang melewati 10. Nah, untuk berikut ini ada demo aplikasinya, sistemnya. Ya, mungkin langsung bisa dibuka aja nih, Maya, di prosesnya seperti apa. Dari cPanel-nya dulu atau dari aplikasinya? Ini nih, Ma. Aplikasinya, Pak. Aplikasinya dulu ya, oke. Ntar dilihat proses untuk pemasukan datanya, Pak. Ya, oke, silakan. Di sini terlihat halaman login sudah terlihat ya, Pak, dan teman-teman. Yang lain kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan ya, oke. Di
dimasuk login dulu terlebih dahulu untuk masuk ke sistemnya. Nah, setelah login langsung tampil halaman dashboard yang tadi. Ini adalah berupa tren data, nilai tegangan yang tertinggi dalam harian dan terendah. Kalau kita mau lihat yang bulanan, bisa diganti pilihan untuk yang bulan Mei ini. Nah, di sini kalau untuk tren data 21 Mei tertulisnya, dan yang bulanan, dia akan menunjukkan tren data, menyebutkan nama bulannya saja. Di sini dalam grafik, ada grafik real time, yang tadi ada 3, grafik real time dummy, aktif, dan delta. Masing-masing grafiknya seperti ini, menampilkan temperatur, temperaturnya sekian pada waktu sekian, dan ini adalah grafik dari tegangannya. Nah, di bawah sini adalah tabel untuk melihat lebih rinci lagi dari waktu, suhu, dan daminya. Sama seperti aktif. Perbedaannya adalah kalau dummy, grafik tegangannya warna hijau, kalau aktif warna biru, biru muda, dan delta itu warna biru tua. Untuk membedakan setiap masing-masing nama tegangannya. Nah, seperti yang tadi, untuk halaman history ini, untuk memilih data yang akan kita lihat dari bulan, misalnya kita bisa melihat dari bulan Januari sampai hari ini. Dan di sini akan tampil data-data dari bulan Januari sampai saat ini. Di sini ada penumpukan karena pada saat itu data sedang ada banyak yang masuk. Oke. Sekarang statistik. Pada halaman statistik ini, kita juga bisa memfilter tanggal, dari tanggal berapa sampai berapa yang akan kita lihat. Kita akan melihat data yang melewati batas ambang. Nah, untuk data tegangan yang melewati batas ambang itu ada 5 data pada tanggal 1 bulan 2, pada tanggal 3 bulan 2, dan seterusnya. Oke. Nah, pada halaman kontak ini, untuk mengelola daftar kontak yang akan dikirimkan notifikasi WhatsApp ataupun SMS. Jadi kalau kita ingin menambahkannya, tinggal tambah saja dan mengisi namanya dan nomor telepon dan memilih jenis untuk dikirimkan ke pesan WhatsApp atau SMS. Kalau pesan WhatsApp nomor WhatsApp, dan untuk mengirimkan ke SMS menggunakan nomor telepon. Ini mah coba ditambahin ya kontaknya siapa ini? Coba Nurul Hana ya. Nurul Hana mungkin bisa disebutin ke Kak Nima. Nomor HP WA-nya. Oh iya, 0896. Untuk WA ya ini ya? Iya, WA. Yang SMS kan lagi nggak jalan ya, kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Untuk WA 628 96 27 27 04 04 35 31. Oke. Ini akan menambahkan. Ini notifikasinya bisa paralel ke 2 nomor. Bisa, Pak. Lebih dari 3 nomor juga bisa. Oke. Almira, nomor Almira berapa? Nomor WA Almira? Almira? Oh, itu di chat ya? Ini mah di chat. Di chat ya, Pak? Ya, ada di chat si Almira. Mic-nya error ya, Almira ya? Oke, mic-nya rusak. Di copy ya, Almira. Ini mah. Di copy dari chat tadi. Oke, kita coba ya. 2 lagi, nomornya siapa nih? Rika Okta, kok nggak ada orang ini?
Rika, nomor kamu berapa, Rika? Ya, Pak. Dan 0858 58 0995 ya 5311. 11. Oke, satu lagi ya nomornya siapa nih? Vera. Vera, berapa nomornya Vera? Sebutin ke Kanima. 0896 Ya, 96 96 ini nomor 3 ya? 4867 9971. 971. Oke. Nomor WhatsApp ya. Ya. Kira cukup itu dulu aja. 5. Jadi ada 7 ya. Mestinya ini paralel 5 ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Ini oke. Untuk memasukkannya ke halaman ke Postman terlihat nggak, Pak? Postman-nya nggak kelihatan, belum kelihatan. Mungkin di stop dulu, share desktop kali ya. Kamu ini share aplikasi ya? Iya. Share display aja mungkin bisa nggak? Ini Postman. Jadi bisa screen-nya kelihatan. Nah ini. Oke. Ini uji coba datanya ya. Ya, Pak. Oke. Di sini kita akan mencoba mengisikan nilai tegangan yang lebih dari 10. Yang lain tahu nggak Postman itu apa? Pak Pos. Ada yang pernah pakai nggak? Postman. Ada yang pernah pakai? Pernah dengar? Belum ya? Oke. Developer web biasanya basis aplikasi familiar dengan Postman biasanya. Jadi untuk pengujian environment ya, web terutama web service. Jadi kalau kita uji kirim data, get data, Fahmi pernah ya? Oke, berarti Fahmi tertarik ke developer aplikasi ya. Postman itu penting. Sekarang trennya ke arah web service semua. Mestinya semua anak-anak TI bisa menggunakan tools wajib ini ya. Elektro juga sama sebetulnya. Oke, silakan dicoba, Nima. Kita masukkan nilai tegangannya 15 pada jalan aktif. Kita akan mengirimkannya. Nah, setelah send ini akan masuk langsung ke database-nya data ini. Nah, data berhasil dibuat. Oke. Apakah Harusnya ada. teman-teman sudah menerima SMS, sudah menerima notifikasinya? Kalau di saya sudah semua nih. Yang lain yang sudah tercatat nomor tadi, apakah menerima notifikasi lewat WA? Sudah menerima notifikasi lewat WhatsApp. Vera udah ya? Iya. Sudah, Pak. Nurul sudah. Oke. Rika? Sudah, Pak. Sudah. Almira? Almira sudah. Waduh, mic-nya rusak ya Almira ya. Oke deh ya. Sukses ya berarti ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian apa lagi nih, Nima? Untuk memperkenalkan penggunaan pengiriman WhatsApp-nya, Pak. Oh ya, mungkin ke API WhatsApp-nya dulu ya. Providernya Nima gunakan apa ya? Ya. Ya, silakan Nima di-sharing ke adik-adiknya. Jadi di sini untuk bot WhatsApp-nya saya menggunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp itu buat untuk pengiriman otomatis WhatsApp-nya. Jadi kita ntar mengambil API dari WhatsApp tersebut. Kenapa Nima milih WhatsApp? Ada apa ini alasannya? Karena waktu itu pertama kali
kan Bapak bilang WASPI, terus Nima nyoba untuk WASPI dan lebih Karena saya gitu ya. karena dapat saran dari Bapak, terus Nima coba, alhamdulillah langsung bisa gitu Pak. Waduh, lupa saya malah. Saya nyaranin malah ya. Iya Pak, ada banyak sih Pak sebenarnya. Oke ya, silakan lanjut. Yang WASPI-nya gimana nih? Dashboard dan apanya yang mesti disampaikan. Dashboard. Nah, di sini kita wajib untuk mendaftar akun di WASPI dahulu dengan nama dan nomor HP-nya. Nanti kita akan device ini akan kita tambahkan untuk sebagai server yang akan mengirimkan pesan otomatis tersebut. Jadi kalau sudah punya akunnya langsung saja masuk. Dan di sini sudah ada device-nya satu. Ini nomor yang akan mengirimkan notifikasi pada kalian. Nah, sini. Ini free ya, Nima ya? Ya Pak, free cuma 1 bulan batasnya, dan itu ada maksimal pengiriman SMS, pengiriman WhatsApp nih. Oh, 1 bulan ya. Jadi ada trial 1 bulan. Kalau mau lanjut bisa lanjut bayar ya. Sebenarnya bisa kita buat juga aplikasi seperti ini gitu ya. Saya pernah mencoba untuk membaca browser akhirnya ya. Dia baca browser, WA-nya itu standby. Ya, tapi nggak tahu deh, ada mahasiswa nggak yang tertarik melanjutkan ya. Bisa aja kita buat model seperti ini ya. Tapi Nima tidak buat dari awal ya. Jadi gunakan provider WhatsApp gateway-nya, tinggal digunakan ya. 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 Dan di sini ada APK-nya ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mengirimkan otomatis. Jadi nanti ini dimasukkan ke dalam codingan untuk memanggil si akun ini gitu. Codingnya ribet nggak ini Nima? Mungkin bisa di. Tidak banyak codingan sih untuk memanggil ini Pak. Enggak ya. Lihat. Tapi mungkin saya yang banyak nanya nih, mestinya mahasiswa nih ya. Silakan, mungkin sambil jalan ada yang mau ditanyakan ke Kak Nima. Kak Nima juga sama-sama gunakan cPanel itu ya, cPanel tapi beda domain ya, UIRG. UIRG itu Unila Internet of Things Research Group. Jadi yang kalian gunakan kemarin IT Lab ya. Nah, kalau mau gunakan bereksperimen silahkan gunakanlah itu untuk belajar. Ada sambil jalan? Sambil nanti Kak Nima menunjukkan program Laravel-nya ya. Laravel-nya dari mahasiswa ada? Mau ditanyakan? Halo? Atau mau dilihat dulu ya, gimana mengintegrasikan layanan WhatsApp Gateway dengan Laravel tadi ya mungkin, Kak Nima ya. Ya, mungkin bisa tunjukkan, nggak terlalu rumit kan? Nah, ini kita di sini membuat fungsinya terlebih dahulu untuk send WA-nya. Jadi membuat public function send WA, jadi khusus untuk mengirimkan WA-nya. Jadi di sini akan menarik ada variabel kontak, data, waktu. Nah, data ini itu data tegangannya. Nah, kontak ini kontak yang akan menerima notifikasinya. Dan waktu ini juga akan dimasukkan di dalam pesan teks WA-nya. Nah, di sini menggunakan Gazelle tadi. Terus di sini ini codingannya ngambil dari WASPI. Sudah ada contohnya di WASPI. Jadi tinggal mengganti saja. Ini API yang tadi di setiap akunnya beda. Terus ada receiver-nya itu kontak. Dan device-nya server dari yang mengirim pesan otomatis tersebut. Dan message-nya ini ada berisi waktu, data, dan nilai batas ambangnya. Ini tipe pesan otomatisnya itu berupa chat atau teks. Jadi di sini kita juga bisa membuat pesan otomatis itu berupa gambar.
Jadi di sini tinggal diganti aja image gitu. Oke. Nah, untuk itu menjalankannya, jadi membuat pengulangan yang dimana kalau nilai data tegangan dummy melebihi dari 10, maka dia akan mengirimkan notifikasi mengirim notifikasi melalui WhatsApp, menjalankan fungsi WhatsApp tadi, dan kalau misalnya kontak yang berjenis 2 itu mengirimkan send message atau mengirim pesan SMS. Tapi SMS-nya lagi tidak aktif, jadi digunakan fungsi send WA saja. Itu di komen ya tadi ya, Nima ya. Dari Kalau nggak di komen dia error. Bukan error, Pak. Jadi tadi kan ada nomor 1 itu jenisnya nomor WhatsApp. Ya. Nah, nomor 2 itu nomor telepon. Nah, kalau misalnya kita menambahkan lagi, nomor 3, nomor 4 itu nomor WhatsApp gitu, Pak, jenisnya. Nah, nanti dia yang bawahnya nggak akan nerima, Pak, karena di nomor 2 ini udah gagal mengirimkan SMS. Oh, jadi perulangannya itu ya, jadi sekuensial urutan dari atas dulu ya. Iya, jadi yang pesan SMS itu fungsi SMS harus dimatikan dulu biar nggak mengganggu untuk melanjutkan fungsi yang lain. Oke. Ya, itu ya. Ya, untuk membuat ini ya kalau sudah menemukan codingannya sudah mudah gitu. Berapa baris tuh cuman dikit kan ya, nggak sampai 10 baris ya? Iya, Pak. Iya. Ini juga ngambil dari WhatsApp-nya itu. Ya, udah dikasih contohnya dari WhatsApp ya. Iya, Pak. Kita hanya mengganti-gantikan variabelnya saja. Ya. Gimana nih, mahasiswa? Ada yang tanya nggak? Silakan. Sambil diskusi. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, Fahmi, silakan Fahmi. Langsung saja ke Kak Nima, silakan. Ya, apa nih pertanyaannya? Tadi kan Kak Nima itu buat ngirim datanya kan manual tuh pakai Postman. Kenapa dia nggak otomatis gitu loh? Kalau misalnya benar-benar ada data yang baru di atas 10, langsung auto ngirim pesan gitu. Kenapa harus pakai API dulu? Oke, ya silakan Nima ditanggapi pertanyaan dari Fahmi. Karena pesan sebenarnya bisa langsung menerima data dari alat tersebut, tetapi alatnya saat ini sedang tidak diaktifkan. Jadi kita tidak bisa menerima data otomatis gitu. Jadi kita harus memasukkannya manual. Karena alat itu tersebut ada di teman saya dan teman saya lagi tidak mengaktifkan alat tersebut. Ya, gitu. Dan data tegangan melewati 10 itu sangat langka. Jadi kalau untuk mencobanya menunggu nilai tegangan tersebut lebih dari 10, butuh waktu yang lama banget untuk nunggu itu. Nunggu dapat notifikasi tersebut. Ya. Jadi mencobanya untuk memasukkan manual nilainya di Postman. Oke, gimana Fahmi? Bisa dipahami? Sudah Pak, cukup. Terima kasih Kak. Ya, makasih. Jadi alat yang Kak Nima buat dengan temennya, Kak Made, ya ini kan timnya dia. Jadi Kak Made dan Kak Nima ini bekerja sebagai tim pair ya, pair programming, di mana Kak Made mengerjakan dari sisi perangkat keras dan Kak Nima di sisi aplikasi webnya, gitu ya. Nah, sebetulnya alat tadi sudah diceritakan ya. Alat ini untuk membaca nilai korosi dan bisa diimplementasikan pada jembatan, pada gedung, pada hotel. Jadi tingkat korosi dari laju ya, laju korosi dari sebuah material baja itu bisa diukur. Nah, yang selama ini alatnya itu ditempatkan pada objeknya, pada bendanya. Misalnya di jembatan, ya itu betul-betul jembatan. Ya, artinya kalau processing datanya itu ya ada kendala ya, karena dia baru sampai di teknologi embedded system ya. Data diakuisisi, kemudian direkam, tapi proses analisis lebih lanjut, visualisasi datanya belum. Makanya saya sampaikan di kuliah bahwa Internet of Things ini ya lanjutan, ya kita naik di step berikutnya dari teknologi embedded system, kita naik ke pemanfaatan teknologi internetnya. Nah memang tadi sampai Kak Nima, kalau kondisi idealnya itu korosi itu akan tahunan gitu ya. Kalau nunggu notifikasinya Kak Nima nggak selesai nanti. Kalau 2 tahun nunggu ada
ada nilai yang aneh gitu ya. Nah, jadi disimulasikan tadi ya, Fahmi ya, simulasinya tadi. Kalau dari alat yang langsung kan dia membaca real time nilainya ya. Nah, tapi kan kita perlu ada fitur notifikasi. Nah, pengujiannya itu bisa dilakukan ada intervensi ya. Intervensi di trigger secara manual menggunakan Postman tadi. Jadi dikirimkan datanya seolah-olah itu adalah datanya. Sebenarnya kondisi realnya itu dari alat ya, Nima ya. Alatnya Made langsung dikirimkan, diterima oleh aplikasinya Nikmah gitu. Sama dengan praktikum kemarin ya. Praktikum kemarin kan kalian sudah mencoba menggunakan sensor ultrasonik ya. Sensor ultrasonik mengirimkan data ke sistem cPanel, sistem hostingnya yang menerima dan menampilkan data, walaupun sederhana. Kira-kira seperti itu, Fahmi ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kira-kira ada gambaran kah pekerjaan topik skripsi yang berkaitan dengan salah satunya ya, terkait dengan Internet of Things tadi? Almira. Oke, ini. Ada yang bertanya, Pak? Iya, oke saya bacain ya, Almira. Karena mic-nya rusak ya. Kalau bisa dibenerin lah Almira. Jadi ngelihat Almira jadi kayak nggak bisa keluar suara. Kuliahnya agak terhambat nanti. Oke, pengiriman pemberitahuan lewat SMS itu apa? Menggunakan pulsa ya, terus menggunakan apa? Oke, silakan. Nima, ditanggapi. Baik, saya akan menjawab. Untuk pengiriman pemberitahuan lewat SMS itu apakah memerlukan pulsa? Nah, jadi di sini saya menggunakan SMS service dari Unila. Jadi ada Unila itu menyediakan SMS server untuk mengirimkan pesan otomatis ini. Jadi nanti yang mengirimkan itu dari server dari Unilanya gitu. Kalau untuk memerlukan pulsanya, sepertinya Unila yang membayar ya Pak. Kira-kira bayar nggak nih Mah? Kira-kira nih. Bayar sih Pak. Nah, karena Nima pernah melihat juga ada kayak sisa pulsa di Unila itu berapa dan pengeluarannya berapa itu Pak. Oh ya udah lihat ya. Ya, jadi saya tambahkan ya informasi yang sampaikan Nima betul. Jadi kita gunakan aplikasi SMS Gateway. Ya, dulu waktu saya kembangkan aplikasi sistem informasi akademik generasi sebelum yang saat ini, itu notifikasinya menggunakan SMS tadi, SMS Gateway. Jadi kita Unila berlangganan ada satu nomor premium, ya berlangganan berbayar ya, sekian kemudian digunakan. Nah ini yang digunakan oleh Kak Nima, tapi sekarang sudah off SMS Gateway-nya. Itu dibangun menggunakan server khusus, ada modemnya, kemudian ada program yang sudah kita buat juga menggunakan Python untuk membaca saldo dan lain-lain ya. Jadi berbayar itu Almira ya. Jadi berbayar dan saya ada satu lagi sebetulnya ya. Nima ini email ya mungkin ya, email. Tapi kemarin tidak kita gunakan. Kenapa? Karena sifatnya ya kalau pada sebagian device itu kan tidak secara real time ya, tidak terpasang aplikasi email dan terus. Tapi bisa juga sebenarnya bisa juga ya Nima ya untuk ditambahkan fitur notifikasi lewat email. Yeah. Oke, gitu ya Almira, mudah-mudahan bisa di ini ya. Kenapa SMS? Karena ada beberapa perangkat terutama ya kalau kita di lokasi yang sinyal datanya tidak ada itu jadi masalah. Padahal pemberitahuan itu ya tidak mengenal tempat dan waktu ya. Kadang-kadang misalnya ke Lampung Timur, ada ke Lampung Barat, tidak ada sinyal data, ya itu SMS berarti kan. Sama halnya juga ada kakak tingkat kalian di elektro sih bukan informatika, Kak Gumelar waktu itu, kayaknya pernah saya cerita juga ya. Bagaimana notifikasi dari Gunung Krakatau ya, anak Gunung Krakatau hasil pengukuran suhu di dalam permukaan tanah ya, di dalam tanahnya tadi itu juga dikirimkan mau tidak mau akhirnya lewat SMS. Kenapa? Karena data tidak ada. Nah, GSM pun juga hour-hour sinyalnya pada saat itu ya. Kak Gumelar itu angkatan 2012. Jadi pada saat sekarang saya nggak tahu deh, belum ada yang melanjutkan skripsinya ke sana. Nah jadi alternatif notifikasi tadi sangat bergantung sekali dengan teknologi. Termasuk kemarin kayaknya ada Eka ya, Telegram ya rencananya ya, gunakan Telegram. Iya Pak. Nah ya Telegram pun juga bisa digunakan. Kakak tingkat kalian juga
angkatannya Nima juga ya, si Ardi juga waktu itu tugas proyek akhir IoT-nya memanfaatkan Telegram, boot Telegram. Dia bikin produk sendiri kayaknya, Kagana apa-apa lupa saya namanya. Jadi bahkan sampai ke eksekusi action script dari Telegramnya itu sampai ke monitoring, ada action dari Telegram ya. Jadi si IoT sistemnya itu menerima instruksi dari Telegram. Nah, itu eksplorasi mandiri lah yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu silakan saja bisa gunakan platform atau teknologi apapun ya. Oke, terima kasih ya Almira pertanyaannya. Ada lagi yang lain yang mau didiskusikan terkait dengan spesifik ya skripsinya Kak Nima ini? Mahasiswa, ada lagi? Dari Ivanov ya, Ivanov. Mungkin ada pertanyaan Ivanov? Ada, Pak. Hah? Enggak ada. Oke. Dari Eka, gimana Eka? Saya sebenarnya nggak ada pertanyaan sih Pak, cuman begitu tahu pakai WhatsApp bisa gitu, saya kayaknya mau beralih Pak, mau nyoba dulu gitu Pak, karena tadi ada fitur gratisnya Pak, gitu kayaknya boleh dicoba gitu Pak. Ya, mungkin bisa di-sharing nih Ma, gimana nih fitur gratisnya gimana tuh? Ya, jadi fitur gratis WhatsApp ini 1 bulan waktunya, dan dalam satu bulan itu maksimal pengiriman 250 SMS atau 400, saya lupa, pokoknya sekitar itu lumayan banyak, jadi bisa kalau menggunakan WhatsApp. Tetapi kalau udah jangka waktu sebulan, membuat akun baru lagi dan menggunakan nomor baru lagi untuk biar dapat gratisannya lagi gitu. Oh, oke. Gitu ya strateginya Eka ya. Kalau misalnya, strateginya, iya Pak. Ya, skripsinya misalnya dalam waktu 1 bulan belum selesai nih ya, nah, di-extend lagi gunakan akun yang lain gitu sampai selesai ya, misalnya. Itu udah menggunakan lebih 5 akun. Berapa akun nih Mah? Udah lebih 5 Pak. Oh lebih 5 bulan berarti ketahuan selesainya ya. Ya, oke. Ya gitu, silakan dieksplorasi ya, makanya kita buka sesi diskusi ini supaya membuka wawasan kalian ya. Saya platform lain tuh banyak sekali yang menyediakan layanan WhatsApp gateway, email, SMS dan sebagainya, yang ya eksplorasi kalian lah ya seperti apa. Oke, ada lagi mungkin Vera ada pertanyaan Vera Anggitia? Belum ada pertanyaan Pak. Belum ada pertanyaan. Kalau gambaran dari apa yang sudah disampaikan Kak Nima, terbayang ya apa sih ya, topik skripsi yang dikerjakan gitu? Iya, sudah terbayang sedikit-sedikit Pak. Sedikit-sedikit ya. Oke, jadi di bidang IoT ini ya kalian juga mesti belajar bagaimana perangkat kerasnya. Tadi juga disampaikan ada aplikasi juga yang sudah dibuat. Tadi framework-nya apa? Laravel ya, Kak Nima ya? Laravel, Pak. Ya. Framework yang lain ada ya? Ada CI, Coordinator. Oh, kenapa nggak pakai CI? Karena waktu itu nih masih pertama magang nyoba Laravel Pak, jadi udah lanjutin aja gitu. Oke, jadi karena di PKL-nya itu gunakan framework Laravel, jadi udah nyaman lah di situ ya? Iya Pak, untuk nyoba baru lagi sudah gitu. Ya, komunitasnya pun kalau Laravel juga cukup besar ya. Di CI sendiri sudah versi 4 ini kayaknya bahkan meniru ya, mengikuti ya modelnya Laravel tadi dengan komposernya itu sudah banyak yang mengikuti akhirnya gitu. Karena dilihat Laravel ini perkembangannya sangat masif sekali dan komunitasnya luar biasa. Oke. Ada lagi mahasiswa yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Ini udah 2:30. Oke, saya mengulang, ya kalau nggak ada, saya mengulang kembali ya. Mengulang kembali untuk tugas pengganti UTS. Ya, tugas pengganti UTS, tolong dilihat format papernya, ya, format papernya itu seperti apa, terutama bahasan di latar belakang, kemudian literatur studi, kalian temukan minimal ya, ada beberapa literatur studi yang berkaitan dengan pekerjaan usulan ya,
usulan yang akan usulkan lewat kelompoknya. Kemudian metodologi, ya metodologinya kalian gunakan tadi Kak Nima gunakan prototyping tadi ya. Ya, jadi menggunakan metode development ya SDLC-nya software development life cycle ini menggunakan metode prototyping. Model yang lain pun banyak, ada RAD, ada mungkin yang paling lama waterfall, ada yang Kanban, ada yang apa banyak ya, banyak yang bisa kalian gunakan metode development-nya ya. Tapi tolong dituliskan dengan baik gitu ya dalam format tugas kemarin yang sudah saya sampaikan di V-Class. Kemudian, nah ini presentasinya kayaknya saya mau tawarkan nih untuk presentasinya mau live atau kalian bikin rekaman presentasinya. Silakan, mau pilih yang mana? Bikin rekaman, Pak. Dava, oke bikin rekaman. Yang lain? Yang lain, apakah mau live? Misalnya minggu depan kita bisa sharing ya, tujuannya supaya bisa sharing. Saya dari per kelompok kan nanti menyampaikan, nanti ada masukan dan seterusnya, bisa tergambar. Silakan, Dav. Tadi Dava rekaman untuk presentasi dari, jadi outputnya ada presentasi dan draft papernya tadi ya. Paham ya, mahasiswa ya? Iya, Pak. Ya, komponennya apa saja, materialnya apa saja, teknologinya apa saja, silakan dimasukkan lah. Oke, tadi Dava rekaman kelompok, yang lain? Ini mana nih yang nggak open kamera nih, susah nah ya, jangan-jangan lagi makan kue lebaran ya. Nah, udah ada Sawitri, Rika. Sawitri deh, Sawitri. Sawitri ikut ini ya, sama Jihan kalau nggak salah, yang Bangkit ya, program Bangkit ya? Bukan, Pak. Permata. Oh, Permata ya? Ya, berarti Sawitri nggak perlu ikut kuliah saya sebenarnya, cuman nanti bisa konversi ya, ikut di sana aja. Iya, Pak. Oh, oke. Ya, kalau gitu saya tanya yang lain deh. Rika deh. Rika gimana? Ada ide untuk presentasinya mau live atau rekaman kelompok menyampaikan poin-poin penting rencana pekerjaan ide topiknya? Rekaman aja, Pak. Rekaman, oke. Sudah rekaman 2 ya. Satu lagi deh saya tanya. Ivanov. Ivan? Rekaman juga aja. Rekaman ya? Ya. Oke deh. Karena sudah dominan 3 orang rekaman. Jadi kita putuskan minggu depan tolong disiapkan masing-masing kelompok menyiapkan draft papernya tadi ya yang berisi sesuai dengan template yang sudah saya share di V-Class. Kemudian presentasi rekamannya ya. Kalau memang bisa progresnya sudah terlihat, ya misalnya yang lain sudah mengerjakan sudah sampai mana, monggo disampaikan. Kalau misalnya ada penyampaian komponen apa saja, perangkat apa saja yang digunakan, teknologi apa saja yang digunakan, silakan. Monggo disampaikan di presentasinya. Tapi draft papernya tolong disiapkan ya. Oke, nah masalah waktunya, minggu depan cukup waktunya? Kalau mahasiswa ditanya cukup, pasti nggak cukup. Tapi kalau sudah minggu depan, tahu-tahu udah selesai. Gitu. Tapi nggak apa, saya mau tanya dulu nih. Karena setelah minggu depan itu saya akan minta Pak Rio yang melanjutkan ya, yang melanjutkan materi. Saya sudah menyiapkan juga ada video tutorial untuk ke aplikasi Blink ya di Android, interkoneksi antara Node MCU ke. Tapi nanti saya sampaikan rekamannya saja dulu biar Pak Rio yang melanjutin. Oke, untuk tanggal gimana? Nah ini Nurul Hana baru join, kayaknya habis makan kacang lebaran gitu ya. Oke, ada usulan tanggal. Kalau minggu depan itu kan tanggal 21, 28 ya minggu depan. Gimana Nurul Hana? Ada request apa? Ya udah Pak, minggu depan ya tanggal 28 atau
Ini Pak, cuman sampai metodologi aja kan Pak? Sampai metodologi, betul. Ya, metodologi. Kemungkinan bisa sih. Bisa ya. Sampai metodologi, betul. Jadi karena kan kalian belum mengerjakan ini ya, on progress, nanti sampai di UTS, di UAS, barulah sampai dengan akhir finalnya seperti apa. Dilaporkan ya, sampai dengan analisisnya seperti apa. Oke, tadi Nurhana tanggal 28. Yang lain? Vera? Gimana Vera? Setuju tanggal 28 juga Pak, insya Allah. Waduh, bahasa Jawanya asli banget ini Mbak Vera ini. Tanggal 28 ya. Oke. Yang lain saya anggap setuju ya kalau gitu ya. Ya, kelompok masing-masing sudah ingat ya. Kelompoknya jangan bercerai-berai gitu ya. Tolong kontribusi ke kelompoknya juga harus jelas, karena kalau misalnya ada yang komplain, Pak, ini kayaknya yang ini nggak aktif, Pak, gitu ya. Seksi gorengan aja gitu ya. Jangan sampai seksi gorengan aja ya. Sayang kalau nggak dapat ilmunya. Jadi bareng-bareng walaupun online ya bisa kontribusi masing-masing seperti apa. Nah, kemudian kalau mau manfaatkan cPanel yang kemarin saya share di IT Lab itu silakan ya. Silakan dimanfaatkan seluas-luasnya lah. Kalau mau tempatkan program di situ, script PHP-nya di sana boleh, database yang mau taruh di sana boleh. Itu online ya, 24 jam servernya saya siapkan untuk pembelajaran. Oke, jelas mahasiswa semuanya? Jadi minggu depan akan pindah host gitu ya. Saya sebagai dosen PJ, karena ini tim akan dilanjutkan dengan Pak Rio, tapi nanti modelnya seperti apa nanti coba. Kalau ada problem dan lain-lain mungkin bisa saya juga bisa bareng-bareng ya dengan Pak Rio. Ada pertanyaan untuk tugas atau mungkin dari skripsi Kak Nima tadi? Cukup? Cukup ya? Semuanya cukup? Cukup, Pak. Wah, kalau cukup berarti nilainya C, Dava. Gimana, Dava? Aduh, Pak, janganlah, Pak. Janganlah, Pak. Kalau B baik, Pak. Baik, Pak, berarti B berarti ya. Kalau jawab A, alhamdulillah, Pak, sudah. Itu kode itu, berarti A. Oke ya, kalau gitu kita sudahi karena tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nima bisa bermanfaat, membuka wawasan kalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Nima sudah menyampaikan sharing sessionnya. Mudah-mudahan proses seleksi S2 di ITB-nya bisa lulus ya. Ya, amin. Kita doakan ya Kak Nima bisa lanjut studinya dan kalian juga semua juga bisa lanjut. Mudah-mudahan lancar. Kita jumpa, mungkin tidak berjumpa lagi minggu depan ya untuk secara tatap muka karena akan digantikan dengan Pak Rio. Tolong tugasnya dikerjakan. Saya buka Dropbox untuk di kelasnya. Ada 2 ya. Ada 1 file untuk paper sampai dengan bab metodologi dan ada penyampaian dari rencana proyek kelompok kalian dalam bentuk video ya yang kalian upload di YouTube. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat semuanya, ikuti protokol kesehatan. Ya, semoga sukses. Saya Heri, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya N ya. Nanti rekamannya saya share di kelas. Baik, Pak. Ya.